gue baru sadar satu hal. Dulu Piala Dunia tuh rasanya beda banget. Rasanya kayak satu dunia lagi berhenti sebentar buat nonton hal yang sama. Anak kecil, bapak-bapak, orang yang ngerti bola, orang yang cuma ikut rame, semuanya tiba-tiba punya bahan obrolan yang sama. Kita nggak cuma inget siapa yang juara, kita inget hal-hal kecilnya. Ronaldo 2022 dengan rambutnya, Zidane dengan sundulannya, 2010 Vuvuzela, Waka-Waka, Afrika Selatan, Shakira, bahkan stadionnya aja masih kebayang sampai sekarang. Itu yang beda. Kadang kita lupa detail pertandingannya tapi ingat atmosfernya. Posternya khas banget, lagu-lagunya, terus nonton barengnya. Dulu Piala Dunia kayak acara yang datang dari jauh. Begitu datang, semua orang pada nekong. Sekarang Piala Dunia tetap besar, tapi rasanya cuman kayak di timeline doang. Kayak bentar lagi Piala Dunia gitu doang. Gue rasanya tahun ini gak ada rasa deg-degan yang sama. Kayak dunia tuh berhenti bersama gitu, gak ada. Dan makin lama gue mikir kayaknya yang berubah tuh bukan cuman sepak bolanya, tapi yang berubah cara kita memperhatikan sesuatu. Attention. Dari legenda yang jarang muncul jadi pemain yang muncul tiap hari. Dulu kayak pemain bola tuh punya jarak ya. Messi gitu. Kita lihat dia di pertandingan, highlight, berita olahraga, poster, game, atau di majalah. Ronaldo sama. Zidane, Beckham, Kakak, Henry, Ibra. Mereka terasa besar karena kita nggak melihat mereka setiap hari. Ada ruang kosong di antara kemunculan mereka. Dan ruang-ruang kosong itu yang bikin kita jadi penasaran. Dia kayak orang kayak gimana sih? Latihannya kayak apa? Kenapa dia auranya beda? Bisa sejago itu tuh gimana? Sekarang pemain bola terlalu sering muncul. Di TikTok ada, di IG, di YouTube Shorts, podcast, timeline, meme, behind the scenes club, YouTube channelnya, sponsor, video latihan, potongan di bus, vlognya, lifestyle, lagi ketawa, lagi diem, paparazzi gitu, terlihat momen. Jadi bisa jadi konten sekarang. Sebelum Piala Dunia mulai kita keburu kenyang gitu istilahnya. Lihat skillnya, dramanya, meme-nya, beritanya. Jadi itu yang beda. Informasi lebih banyak. Dulu kita menunggu pemain muncul, sekarang pemain muncul terus. Akhirnya ketika dia muncul di panggung besar, efeknya nggak sama. Dulu tuh kayak, wah gila, akhirnya nih main nih pemain yang gue tunggu-tunggu. Sekarang lah, dia lagi nih. Dulu sepak bola punya misteri, sekarang sepak bola kayak fit aja gitu. Ini yang menurut gue paling penting. Ada ide besar bahwa perhatian manusia itu sering jadi bahan rebutan. Media, iklan, platform, algoritma, streamer, semuanya hidup dalam satu hal. Membuat kita melihat, membuat kita klik, membuat kita nonton, membuat kita balik lagi. Dulu Piala Dunia bisa nguasain perhatian kita karena saingannya dikit. Acara besar gak banyak tiap hari. Satu gol bisa dibahas 1 minggu gitu ngomongin gol. Sekarang setiap hari ada yang viral. Hari ini pemain bola, besok streamer, lusanya drama transfer. Semuanya minta satu hal, yaitu perhatian kamu. Dan karena semuanya minta perhatian kita jadi pecah. Piala Dunia datang, kepala kita penuh duluan. Dulu Piala Dunia jadi pusat perhatian, sekarang Piala Dunia cuma ikut antri di antara ribuan hal yang minta dilihat dalam kehidupan kita. Di sini muncul paradoks yang paling aneh. Sekarang semua orang bisa terlihat unik, tapi kalau semua unik, lama-lama nggak ada lagi yang terasa unik. Keunikan hilang karena semua hal dipaksa tampil beda setiap hari. Sekarang satu momen dikubur momen lain sebelum sempat jadi momen, jadi kenangan. Dan mungkin itu yang bikin sepak bola sekarang bagi gue terasa lebih tipis, lebih dangkal. Skillnya mungkin lebih tinggi, taktiknya mungkin lebih canggih, fisik pemainnya lebih kuat, visualnya lebih keren, sampai ada yang kayak PS bro. Tapi rasa misterinya berkurang. Dulu pemain datang seperti tokoh yang besar banget dalam kehidupan gue. Sekarang pemain datang seperti cuma notifikasi di handphone gue kecil. Yang bikin ini makin dalam tuh kayaknya mungkin ada dari sisi emosionalnya gue. Gue lihat ada Ibra jadi tua, sekarang jadi komentator di Fox News. Ronaldo jadi ya cuman ikon penghibur aja. Messi ya kita lihat lah ya tahun ini seperti gimana pemain-pemain dulu terasa seperti dewa kecil di layar TV, sekarang jadi manusia pada umumnya. Ada yang sekarang jadi pelatih, Ronaldo jadi gendut, R9. Mereka menua, rasanya bukan cuma mereka yang menua, rasanya era gua ikut lewat. Nyambung ke begadang pertama, nyambung ke poster di kamar, nyambung ke main Winning Eleven, nyambung ke nonton bareng keluarga atau temen, nyambung ke masa di mana dunia belum terlalu ramai. Sekarang ada Mbappe, Bellingham, Haaland, Vinicius, Lamine Yamal, Musiala, dan banyak pemain baru yang sebenarnya gila. Kita masih berdiri di depan pintu era yang lama, masih berharap rasa 2002, 2006, 2010 balik lagi. Padahal mungkin rasa itu gak akan balik dengan bentuk yang sama. Karena sepak bola berubah, dunia berubah. Kita pun berubah. Dulu kita datang ke Piala Dunia dengan kepala yang kosong dan rasa penasaran yang besar.
Sekarang kita datang dengan kepala penuh notifikasi. Jadi kalau Piala Dunia 2026 nanti terasa biasa aja, yang which is sekarang biasa aja, mungkin pertanyaannya bukan kenapa Piala Dunia sekarang kurang seru ya. Mungkin pertanyaannya masih ada nggak ruang di kepala kita buat sesuatu yang terasa besar. Dan mungkin inilah tragedi generasi viral. Kita punya lebih banyak akses dari generasi manapun, tapi justru kehilangan rasa menunggu. Dulu gol bikin hidup, sekarang cuma lewat. Kita tahu lebih banyak tentang pemain, tapi kehilangan rasa penasaran. Kita melihat lebih banyak momen, tapi lebih sedikit yang berubah jadi kenangan. Dan kalau semua lampu menyala bersamaan, nggak ada lagi satu panggung yang benar-benar terlihat terang.